Kalau boleh jujur ya, tahun pertama sih dulu kan aku gap year ya. Harusnya aku lulus 2018 terus langsung kuliah, tapi dilalah SNM SBM 2018 tuh bukan rezeki, belum rezeki. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kembali lagi dengan Dipski Appreciative Channel. Alhamdulillah pada hari ini aku berkesempatan untuk mengisi playlist, untuk berdiskusi ya, wawancara sama temanku ini. Alhamdulillah temanku ini bisa hadir. Nah, kali ini kita akan ngobrol-ngobrol lagi dengan Mas Afika lagi, insyaallah. Nah, kali ini kita akan sedikit mengulik ya, atau mungkin cari tahu ya terkait apa sih jurusannya dia, terus bagaimana prospek dan seterusnya gitu. Oke, buat teman-teman yang penasaran disimak sampai akhir. Buat teman-teman yang ngerasa video kayak gini bermanfaat, boleh di subscribe, enggak pun juga nggak apa-apa. Oke, terima kasih. Langsung lanjut ke pembahasannya. Oke, pertanyaan pertama, bisa perkenalan dulu nih, kayak nama, terus dari jurusan, prodi mana, fakultas apa, asli kota mana. Wow, pertanyaannya banyak banget. Enggak, ini baru pertama enggak. Ini satu. Sampai lupa tadi apa aja. Oke, nama. Oke, nama. Kalau nama saya cenderung gunain bahasa Jawa ya. Kalau dari SD, SMP, SMA tuh kami dikasih tahu how to introduce ourselves in good. Gimana cara memperkenalkan diri dengan baik itu adalah kromo ya. Kromo tapi kalau kita tidak membahasakan diri sendiri. Namanya siapa, Pak? Bukan nami kulo atau asmo kulo, tapi kita bilangnya nomo kulo. Dari pangaken nomo kulo Saifan Kamal. Saifan Kamal. Kebetulan kan kue cah basa Jawa tadi kan yo. Ya, namanya adalah Saifan Kamal. Biasanya dipanggil siapa? Saifan. SAI kan? Bisa. Oke, Sai. Oke. Terus Saifan ini dari jurusan apa? Prodi apa? Jurusannya kepelatihan. Ya. Terus prodinya pendidikan kepelatihan olahraga. Fakultas Ilmu Keolahragaan. Ya, apa sih FIK-nya UNY gitu teman-teman. Insyaallah. Oke, jadi kita akan sedikit sharing-sharing lah ya terkait mungkin kalau disingkat namanya PKO ya kan misalnya. Pendidikan olahraga. Kepelatihan olahraga. Di ini berapa tahun? Maaf ya, aku agak belibet, agak kebelit gitu ya. Oke, siap. Oke, Saifan. Dulu jalur masuknya ke UNY apa, Man? Kalau boleh tahu. Apa ya, Kak? Jalurnya terakhir itu. Nah, terakhir. Setelah D4 pokoknya. D4. Dulu judulnya tuh Seleksi Olahraga Unggul Berprestasi. Kalau enggak sih. Dulu tuh malah bahasanya tuh apa? Prestasi unggul berbeasiswa. Jadi satu kelas kami itu totalnya harusnya ada 40 kuota. Itu semua mahasiswanya dapat beasiswa tanpa terkecuali. Beasiswa apa tuh? Beasiswanya dari kementerian ya pasti. Itu ada separuh yang dapat bidik misi, ada separuh lagi yang dapat kayak prestasi atlet gitu. Masya Allah. Tapi ada satu temanku nih yang dia tuh anak Lumajang, caturnya sampai nasional. Dia dapat beasiswa tuh langsung dari bupatinya sendiri. Jadi dia nggak ngambil tuh yang dari kementerian, yang dari ini itu, dari kampus pun dia nggak ambil. Langsung pokoknya dari bupatinya sendiri ngasih. Keren. Jadi emang the best class of the year, bener-bener. Ya teman-teman, nanti kalau misalnya dia pakai bahasa Inggris atau tiba-tiba pakai bahasa Jawa, mohon dimaklumi ya teman-teman. Emang orang keren sih, jadi oke. Keren. Oke, emang keren ya. Lanjut. Tadi jadi masuknya jalur apa sih jadinya? Dulu namanya prestasi unggul berbeasiswa. Kalau sekarang prestasi olahraga unggul. Prestasi olahraga unggul. Apa yang di input kayak piagam-piagam gitu nggak sih? Betul, syaratnya adalah piagam nasional maupun internasional. Jadi buat teman-teman sekalian promosi ya. Kalau kalian punya piagam nasional maupun internasional di bidang olahraga, jangan lupa daftar ke Pendidikan Kepelatihan Olahraga FIK UNY. Dijamin kalian bakalan kuliah gratis dan bahkan dapat beasiswa.
Oke, siap. Jadi itu minimalnya harus nasional ya atau gimana sih? Iya nasional dong, syaratnya aja jelas. Oh, ada ketentuan. Ada ketentuannya. Jadi di ketentuan itu kayak tercantum itu ya harus Ya, prestasi di nasional. persyaratan. Dan itu tercantum prestasi nasional maupun internasional selama menjadi mahasiswa, selama masih jadi itu siswa di SMA-nya. Ya Allah. Siap. Oke. Kamu tadi asli mana sih? Kamu belum kenalan dulu. Oh iya ya Allah, perkenalnya belum selesai. Iya. Oke. Ich heiße Saifan Kamal, ich komme aus Kulonprogo. Jadi itu bahasa Jerman ya. Makin insecure anak bahasa Jawa. Dia multi talent ya Allah. Jadi Oke. mohon dimaklumi ya teman-teman kalau lagi kok tiba-tiba bahasa Bukan multi language. Oke, multi language. Itu language. Oke. Cik dengan telo tuh? Alhamdulillah tuh yang tangan. Ini dengan telo. Telo sik digoreng. Dirajang. Terus? Dirajang sik lagi digoreng. Iya. Iya. Nek kamu nak balik? Ini goreng telo sih. Oke, lanjut. Nah, tadi saya Ivan udah apa ya sedikit kenalin lah ya ke kita terkait PKU-nya dia. Nah, untuk akreditasinya itu apa sih, Van? Jelas A dong. Alhamdulillah. Oke. Yogyakarta State University PKO-nya A. Yogyakarta State University. Faculty of Sport Science. Oke itu ya. Oke, nah kira-kira kalau di PKU sendiri tuh yang dipelajarin apa aja sih, Van? Ya sama kayak apa ya? Fakultas pada umumnya. Sama dengan apa ya? Prodi pada umumnya. Kita kan sama-sama dapat MKU tuh, mata kuliah umum. Semua dapat kan? I see. Tapi kalau di PKU sendiri kita ada pelajaran tentang sosiologi olahraga. Terus juga ada perkembangan motorik karena yang namanya motorik atau pergerakan itu dari kecil. Anak-anak, remaja, dewasa itu semua kan harus dipelajari. Dan kita pelatih pendidikan kepelatihan olahraga. Kata dasarnya pelatih. Jadi kita besok bakalan ngelatih. Yang kita latih pastinya kan orang. Jadi proyek kita tuh orang, human. Kita nggak bisa sembarangan dong kalau apa istilahnya ngasih program buat manusia. Ini hidup dan mati loh. Kalau kita kasih program yang salah buat orang itu kan berabe. Ya. Jadi nanti kita kayak sedikit belajar bahasa Inggris ya. Human and apa tadi? Ada grammar juga sih. Masya Allah. Especially Ini tadi ya terkait mungkin mempelajari tentang motoriknya manusia, terus ada siapa sosiologinya. sosiologinya. Kan saya Fanny semester berapa, Van? Kalau boleh tahu? Sekawan. 4 ya teman-teman. Oke, 4. Nah, jadi udah semester 4. Mungkin kalau aku sebagai orang awam ya mungkin menilai terkait fakultas ilmu keolahragaan tuh ya apa ya tentang olahraga ya mestinya. Nah, tentunya apa sih dari saya sendiri yang paling berkesan yang paling disukai itu apa, olahraga apa? Olahraga yang pasti olahraga aku sendiri, ya ini cabang olahraga anggar. Yang kedua, aku dapat prestasi itu dari olahraga senam. Senam Ya, gitu ya. ya aerobik. Jadi kan di UNY itu ada komunitas senam, di mana kita kalau nama grupnya tuh Timnas Senam UNY. Tapi yang masuk tuh nggak cuma anak FIK, anak FBS, anak FIP, FIS. Yang mau ikut gabung silakan gabung karena kita berprestasi bareng-bareng mewakili yang namanya Universitas Negeri Yogyakarta. Masya Allah, keren-keren. Gitu. Kalau intinya yang pengen ikut senam gitu ya bisa join ini. Betul banget. Nah, untuk saya sendiri dulu pernah nggak sih kayak nyoba SNM, SBM terus atau mungkin pernah nggak sih kayak nyoba mungkin ke ITB atau kemana gitu, pernah nggak sih, Man? Oke, kalau boleh jujur ya, tahun pertama sih dulu kan aku gap year ya. Harusnya aku lulus 2018 terus langsung kuliah, tapi dilalah SNM, SBM 2018 tuh bukan rezeki, belum rezeki. Allah tuh kasih sesuatu apa ya? Hidden something ya. Something hidden. Ada sesuatu yang disembunyikan dulu. Van, belum waktunya kamu buat kuliah gitu. Akhirnya setahun tuh aku nggak nganggur, tapi aku kayak ngabdi di ini sih beberapa katakanlah instansi pemerintah ya. Aku entah itu jadi relawan lah, jadi pelatih juga, ngelatih kan selama setahun itu, ngelatih di SMP SMA juga. Dan tahun kedua di tahun 2019 itu aku nyoba lagi
SBM dong. Oh, SBM pertama gagal. udah. SBM kedua gagal. Kan 2 kali bisa. Oh, Mandiri aku coba sekitar 5 kali gagal. Udah berapa kali gagal tuh? Berapa ratus ribu keluar buat daftar. But unfortunately tetap gagal juga. Aku udah coba D4. Gagal juga. Dan pada malam hari setelah selesai pengumuman D4 itu nggak lolos, ada nih di launching lah ini seleksi tadi prestasi. Itu apa ya, mungkin ya Jalur terakhir paling akhir banget deh. Ya Allah. Dan sekitar dari 89 calon mahasiswa yang diterima itu cuma 39. Awalnya kuota 40 tapi jadinya cuma 39. Dan di kelas tuh dibagi menjadi 2 katakanlah. Yang satu ini bidik misi, yang satu ini katakanlah sama sumbernya sih, cuman PPA atau apa gitu. Ya kalau bidik misi kita tahu lah ya 700.000 sebulan. Kalau yang satunya lagi itu 1,5. Tapi sama-sama beasiswa, jadi kita tetap nggak bayar. It's okay lah. Yang namanya edukasi ya terimalah, alhamdulillah gitu. Kita udah kuliah nggak bayar, kita dibayar gitu. Oke, siap. Bagi lagi, jadi kamu dulu pernah nyoba itu ya? Kemana aja? Emang langsung ke UNY atau kemana sih? Ya, ONY doang yang dicoba Nggak di pernah. tahun 2019 ya. Yang 18? Ya 18 sih ini sempat coba universitas sebelah. Iya. Terus di akhirnya tetap nyoba lagi ke UNJ-nya gitu. Jadi 2 universitas itu pada tahun 2018 menolak karena emang belum rezekiku emang di 2019 di mana aku bisa kuliah tanpa bayar sepeser pun. Gak pernah keluar duit buat kuliah aku. Aku kayak bentar, aku udah sedikit hikmah ya mungkin terkait apa yang dia ceritakan Saifan gitu ya. Mungkin kita sebagai manusia hanya merencanakan ya kan, terus kemudian ya Allah Subhanahu wa taala lah yang menentukan ya. Bisa jadi sesuatu yang kita tidak disukai ya kita tidak suka, tapi itu yang paling baik gitu ya. Mungkin seperti itu. Kemudian kalau kita mau bersabar menunggu misalkan kan itu ya harus gap year setahun. ternyata malah Allah kasih kejutan gitu ya. Kuliahnya nggak bayar. Rencana Allah, rencana Tuhan. Nah, lanjut nih ke pertanyaan selanjutnya. Ini pertanyaan ya spontan, maksudnya tanpa direncanakan. Nah, Saifan kalau di kampus ikut UKM apa, ikut organisasi apa, ikut komunitas apa kan? Aduh, ke apa anak nolak sih? Bohong ya, bohong. Oke. Apa ya? Yang fakultas dulu apa univ nih? Nah, kan kebuktian aku dari fakultas. Dari fakultas dulu dong. Dari fakultas ya. Dari fakultas itu sejak 2019 pertama masuk itu udah dicegat diadang-adang sama dosen pembimbing UKM penelitian. Saifan besok ikut UKM penelitian ya. Ikutlah gue ke situ. Sorry gue elu. Apa kadang ini apa ya bergaulnya sama anak-anak Jabodetabek kan. Oke, siap. Nanti kalau bergaulnya sama anak-anak kayak Melayu dari mana? Singapura atau Malaysia, gue juga Melayu lah, cakap apapun boleh. Oke. Kalau Sunda ya ini apa ya mulutku kayak terlalu apa ya Belibet. available kata lainnya available itu apa sih? Nggak tahu. Ya pokoknya apa ya fleksibel lah mau ngomong mana aja bahasa mainnya bisa. Oke, jadi di fakultas ada UKM penelitian. Kalau hima aku nggak ikut ya, soalnya itu sibuk banget. Oke. Yang kedua di fakultas itu ada PKM Center, join juga di situ. Lo juga ikut kan? UKM Center? Nggak ikut? Enggak. Ya udah, UKM penelitian pokoknya. Kalau iya. fakultas itu. Sama ini- senam tadi sih. Oh iya. Oh itu komunitas di anu ya? Iya, komunitasnya di FIK. Di FIK karena lantainya di FIK. Sap. Flashback lagi, FIK tuh Fakultas Ilmu Keolahragaan. Ditulis ntar. Enggak, iya udah tahu. Oh, udah tahu. Oke. Terus yang universitas tingkat univ? Universitas aku itu UKM Pramuka. Udah itu aja Pramuka. Scout, UNJ Scout. Oke. Especially-nya di WR Supratman ya, karena ada 2 nih. Kalau yang laki-laki itu di WR Supratman, kalau yang perempuan itu di Fatmawati.
Oke, jadi itu ya. Jadi saya Evan ini ikut UKM penelitian di fakultas, terus ikut UKM pramuka di universitas. Kalau di luar rumah? Kalau di luar rumah ikut apa? Misalnya kayak jadi remaja masjid atau jadi karang taruna atau apa kan? Ya Karang Taruna alhamdulillah di tingkat desa ya, dusun pun ada, tapi emang jarang kesini sih, jarang kesana karena lebih intens ke universitas aja sih, sama di organisasi tingkat kabupaten gitu. Jadi kalau di desa selain Karang Taruna, saya Evan juga ikut yang namanya Pusat Informasi Konseling Remaja, di mana saya Evan sendiri diamanai menjadi ketua di situ. Wih, kan? Boleh lanjut ke Kapanewon dan kabupaten ya. Di Kapanewon sendiri saya Evan sebagai humas atau hubungan masyarakat untuk forum generasi berencana tingkat Kapanewon. Forum genre. Kalau anak-anak genre yang nonton pasti tahu salam genre. Di KKBN kayak organisasi di bawahnya ini Pak Hasto tahu. Pak Hasto masa nggak? Mantan bupati gua. Mantan bupati gua. Iya, mantan bupati gue. Siap. Gitu ya teman-teman. Banyak sekali ya baru yang 2. Baru 2-3 itu kan. Yang kabupaten belum, nggak usah. Nggak usah. Masa ya teman-teman nanti malah kebanyakan. Nanti sampai subuh nanti ya. Ya kan gitu ya. Oke. Baik lagi nih tentang kampus nih. Kan sekarang udah semester berapa kan? Sekawan mas. Ya tadi ya kamu ya. Udah kedua kalinya ditanya ya semester. Penonton ingatin. Ya, semester 4 gitu kan. Nah, selama semester 4 nih kayak pernah nggak sih merasa kayak capek kuliah atau bahkan pengen menyerah, pernah nggak sih? Semester 4 capek kuliah? Pernah nggak? Kan selama udah 4 semester nih kuliah. Nah, pernah nggak sih kayak ngerasa aku pengen menyerah aja deh? Pernah nggak sih? Nyerah dalam hal? Berjuang. Pernah nggak sih? Perjuangan tuh nggak ada habisnya, jadi kita nggak boleh nyerah. Katakan kalau kita udah ngerasa di titik terendah itu, we just have to try harder. Kita tuh cuman harus coba lebih keras lagi. That's all the thing around you, segala hal di sekitarmu itu adalah cobaan. Entah itu cobaan yang mengasyikkan, cobaan yang bikin kamu terasa enak atau leno di situ, atau cobaan yang bikin kamu sakit atau katakanlah kamu tuh merasa ini di situ down gitu. Tapi sejatinya segala sesuatu di sekitar kita itu bersifat netral, tergantung bagaimana kita menyikapinya. Kita mau sikapin itu sebagai hal yang bikin kita down atau bikin kita up. Oke. Jadi itu ya teman-teman. Kan. Apa coba? Ya intinya ya itulah tadi. Gitu ya. Nah, kan masuknya mungkin jalur terakhir gitu ya. Pernah nggak sih kayak putus asa pas waktu itu, pernah nggak sih? Oh enggak. That's I believe. Gue percaya kalau Allah tuh pasti rencananya lebih baik. Tadi kan lo bilang kalau kita cuma bisa merencanakan, Allah memutuskan. Lebih baik kita semuanya sekarang nih ganti mindset. Lebih baik Allah yang merencanakan, kita yang memutuskan. Rencana Allah tuh pasti baik. Jadi Allah mau rencanain apa buat kita tunggu aja. Tapi kita juga harus ikhtiar. Ada perjuangannya juga. Allah udah rencanain apa buat kamu, tinggal kamu pilih nih. Ini bagus, ini bagus, ini bagus. Kamu pilih yang mana? The plan of God. Oke, siap. Nah, ada tips dan trik gak sih dari Evan sendiri buat biar bisa istilahnya mungkin tips milih jurusan atau mungkin apa gitu, punya tips gak sih pas waktu itu? Punya gak tips? Misalnya harus ngaji atau gimana biar bisa keterima di UNJ lah istilahnya. Ada juga. Ngaji itu kewajiban ya. Semua orang kalau nggak cuma orang Islam, orang Kristen Katolik pun mereka ngaji di gereja kan. Jadi kalau ngaji itu udah harus kayak bahan pokok, harus kita selalu. Ada tipsnya? Tipsnya harus berprestasi. Kalau kamu anak-anak SMP SMA yang pengen masuk ke universitas negeri terutama, kamu harus punya prestasi sejak sekarang. Fight. Kalau kamu suka catur, coba cari kompetisi catur. Kalau kamu suka olahraga renang, basket, sepak bola atau apapun itu, taekwondo, judo, karate, tekuni. Kamu punya prestasi, nanti ketika SMA punya prestasi lagi, katakanlah minimal SMA ya. Jadi kalau prestasi SMP buat daftar kuliah nggak bisa. Tapi kalau kalian masih SMP, tekuni kegiatanmu hingga nanti SMA dapat prestasi. Jadi kalau SMA dapat prestasi, mau daftar kuliah gampang. Iya teman-teman.
Nah, untuk PKO sendiri Van, itu boleh nggak sih itu di sama Sohum? Maksudnya orang IPS misalnya ikut Bisa. Karena kalau PKO sendiri itu sejatinya tesnya kalau kelasku nih terutama itu ada 2. Kamu mau pilih yang Soshum ataupun Saintek itu terserah kamu, karena latar belakangnya atau basicnya kita masing-masing adalah punya prestasi. Jadi CBT itu Computer Basic Test, nanti kamu bisa milih Soshum ataupun Saintek, tapi di hari berikutnya kamu akan melakukan yang namanya tes kemampuan ini loh, intelijen. bukan lagi cabang olahraga, tes kecaburan. Jadi kalau kamu olahraganya aku anggar misalkan, aku disuruh liatin kamu tuh anggarnya sejauh mana. So waktu itu aku suruh shadow fencing. Jadi aku melawan bayangan. Katakanlah aku imagine someone want to fight me. Aku membayangkan orang akan melawanku di situ. Fight with shadow. Nice. Jadi ya. Makin bagus ya bahasa Inggrismu kalau bergaul dengan orangnya. Gitu ya. Oke, siap. Nah, apalagi ya? Mungkin ini aja. Mungkin aku kasih waktu nih buat Sevan. Misalnya apa sih yang ingin Sevan sampaikan ke teman-teman, boleh terkait FIK, boleh terkait ajakan dan sebagainya, monggo. Oke. Ngajak aja ya buat teman-teman yang mahasiswa sekarang, pokoknya jangan menyerah. Tugas seberat apapun itu dijalani, dikerjakan, dicicil wes kalau. Dan buat teman-teman yang belum berkesempatan untuk berprestasi di bidang kalian yang kalian tekuni sekarang sebagai mahasiswa, tetap dicoba lagi hingga kalian udah nggak punya kesempatan lagi untuk mencoba. Karena habiskanlah jatah gagalmu gitu. Ingat kan? Pokoknya kalau jatah gagalmu belum habis, sampai kamu berhasil, tetap dicoba terus. For example, anak-anak PKM, pejuang PKM, yang program kreativitas mahasiswa, program mahasiswa berusaha, terus kampus mengajar, terus juga ada beberapa program dari Kemendikbud kan banyak banget tuh. Ada PHP 2, ada Wiradesa dan sebagainya. Teman-teman yang nyoba itu dan belum diterima proposalnya, coba lagi, diteliti lagi di mana atau kesalahanku. Ayo pokoknya pantang menyerah, jangan mudah menyerah. Thus we are the champion. Kita memenang dalam diri kita masing-masing. Jangan cuma menang di dalam diri sendiri, tapi show. Bukan ya. Harus kita tampilkan juga gitu loh. Ayo tampilin kalau kita bisa. Just be the best version of yourself. Jadilah orang yang versi terbaik dalam diri. Itu aja. Jadi orang versi terbaik. Nah, tadi kamu asli mana, Van? Kulon Progo Regency. Nah, aku boleh tahu nggak terkait apa sih yang menjadi khas dari Kulon Progo? Geblek. bukan itu. Geblek itu nama makanan. Bahannya dari pati telo yang kayak tepung undah kan. Terus dibikin kayak angka 88 gitu, digoreng lah. Rasanya enak. Gurih gitu ya? Benar. Gurih. Oke. Itu ya. Apa sih Van yang saya rasakan ketika menjadi seorang mahasiswa, khususnya mahasiswa FIK yang saya rasakan? Kalau dulu hari pertama kuliah tuh pengen segera lulus. Hari pertama masuk udah pengen lulus aja besok gitu. Pengen apa sih kuliah ya dulu, pengen lulus dah bro. Tapi setelah merasakan lika-likunya, suka dukanya, kita punya track record di situ, kita asyik jadi mahasiswa tuh. Banyak banget benefit yang bisa kita dapat ketika kita menjadi mahasiswa. Ada kata maha loh, bukan sekedar siswa. Kita mahasiswa, harus bangga dong. Iya dong. Bangga, Insya Allah. Nah, mungkin pertanyaan terakhir ya Van. Sebelumnya aku mohon maaf ya ke teman-teman viewer kalau misalnya ada pertanyaan yang sekiranya belum aku sampaikan, karena ini benar-benar ngobrol random, ngobrol ya apa adanya gitu ya. Kalau misalnya ada pertanyaan yang belum aku sampaikan atau aku tanyakan, nah bisa langsung bertanya ke Sevan via DM. Nah, kalau boleh tahu apa nih nama Instagramnya? Bikin season 2 aja besok. Enggak. Kalau tembus 5.000 lah aku buat season 2.
Oke, Instagramku boleh di follow @saifan_k_. Jadi SAIFAN_k_. Oke. Nah nanti bisa langsung dicari di link di deskripsi ya teman-teman. Mungkin itu dari kami. Mungkin ada closing statement. Closing statement. Ada nggak? Aku kasih moto hidupku aja Oke, ya. boleh. No day, no study. There's always anything that we are able to study every day, every single day. Ya. Artinya? Jadi tiada hari tanpa belajar karena selalu ada sesuatu yang dapat kita pelajari dalam setiap harinya. Oke? Jangan berhenti belajar. Siap. Ya termasuk mendengarkan kayak gini ya, wawancara apa ya, mungkin ngobrol diskusi ya, udah termasuk belajar gitu. Betul. Oke, semoga menginspirasi. Kurang lebihnya dari kami mohon maaf. Sampai jumpa di next video. Jangan lupa ya untuk selalu berusaha ya kan ya. Betul. Terima kasih. Kalau bermanfaat di like, di subscribe, monggo. Enggak pun juga enggak apa-apa. Terima kasih. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.